Pernyataan Roky Gerung dalam sebuah acara menjadi kontroversi. Ia dinilai telah melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan menghina Presiden Joko Widodo. Sejumlah elemen masyarakat pun telah melaporkan Roky Gerung ke pihak kepolisian atas dugaan ujaran kebencian. Dan kita akan membahasnya bersama Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan Johannes L. Tobing, tim hukum PDIP. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Selamat sore, Pak Hipnu, apa kabar? Dengar suara saya Pak ya dengan jelas ya? Jelas, cukup jelas. Oke, baik. Pak Johannes dengar suara saya Pak? Sangat dengar, cukup jelas. Oke, baik. Saya akan ke Pak Hipnu Nugroho terlebih dahulu. Kita melihat bahwa memang seorang Roky Gerung ini kerap sekali menimbulkan keresahan di masyarakat terkait dengan kata-kata dan juga kalimat yang dilontarkan. Terakhir soal IKN yang menyinggung Presiden Joko Widodo dan juga ada kata-kata yang kurang pantas. Bagaimana tanggapan Pak Hipnu? Pak Hipnu, sepertinya suara Pak Hipnu ini masih unmute ya Pak. Ya, silahkan Pak Hipnu. Jadi begini Mbak. Kembali pada formulasi hukum yang dirumuskan dalam undang-undang, dalam hal ujaran kebencian terkait seseorang, itu adalah delik aduan. Ya. Ada delik aduan itu diteruskan dan tidaknya ada pada teradu. Nah, itu. Siapa teradu? Subjek hukumnya adalah Pak Jokowi. Nah, disinilah maka Pak Jokowi harus datang sendiri, melaporkan sendiri sebagai equal bahwa merasa dilecehkan, merasa dihina. Pribadi loh ya itu. Kemudian juga demikian juga Presiden. Presiden juga demikian juga. Harus juga sebagai kapasitas Presiden itu kritik atau hinaan. Bahkan kalau di dalam KUHP mendatang 2006 ya, itu juga masuk delik aduan. Jadi kepada lembaga-lembaga negara yang kasus ini kan termasuk lembaga-lembaga negara, bisa itu pun juga delik aduan. Artinya lembaga nanti apakah ketuanya, apakah Pak SP-nya itu mengadukan. Nah, ini yang menjadikan suatu dilema, bukan dilema karena situasi kemerdekaan berpendapat, situasi demokrasi, sehingga pemerintah undang-undang menyatakan itu sebagai delik tapi merupakan delik aduan. Berbeda dengan zaman KUHP lama, apalagi sebelumnya itu sebagai bentuk penghinaan harsel artikelen karena kita sebagai negara penjajahan. Sehingga kritik sebagai suatu penghinaan pada raja ketika itu, yang kemudian diuji di dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai kritik. Sehingga yang dikritik itulah yang menyampaikan suatu kerugian atas ucapan-ucapan yang disampaikan kepada orang. Nah, disinilah makanya harus juga hati-hati karena hukum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini terus? Ya enggak. Politik hukum itu melihat bagaimana negara dengan alat kekuasaannya, dengan perundang-undangan untuk mengatasi adanya ketidaktertiban. Kriminal per se. Kan itulah. Oleh karena itu saya kira nanti polisi dengan kewenangannya sebagai penegak hukum, sebagai penjaga ketertiban, itu juga harus hadir. Artinya demo-demo itu harus juga bagian dari untuk menjaga ketertiban. Oleh karena itu tindakan-tindakan baik, tindakan penal maupun non-penal juga harus juga dilakukan. Begitu Mbak, menurut saya Mbak. Iya, berarti Pak Hipnu artinya memang ini harus ada delik aduan langsung dari seorang pribadi yaitu Presiden. Nah, apabila memang tidak ada delik aduan ataupun laporan dari Presiden, apakah memang laporan dari pihak lain bisa diterima Pak? Legal standingnya nggak ada Mbak. Legal standingnya bahwa yang merasa sendiri. Lah, oleh karena itu gini, oke lah kalau memang Pak Jokowi melapor, bisa juga mengkuasakan pada advokat, tidak cukup sebetulnya. Baik. Advokat mewakili. Nah, mewakili Pak Presiden, mewakili untuk melaporkan. Karena undang-undang kita itu perbuatan equal. Jadi kesamaan, siapapun menjawab samaan. Jadi kalau memang ada kerugian yang bertanggung jawab, ini konsekuensi dari undang-undang yang sudah kita rumuskan bersama. Bahkan di KUHP mendatang yang berlaku 3 tahun ke depan itu tidak hanya pribadi pejabat, tapi lembaga negara. Tapi juga delik aduan. Nah, itu loh. Ini yang saya kira konsekuensi harus dipertahankan untuk menjaga ya itulah hukum. Itulah hukum. Maka tadi Pak Mahfud
Apakah ada jalan lain? Mungkin banyak kan. Nah, karena hukum itu kan sebagai alat pengendali, sebagai pengendali sosial atau social engineering kan gitu. Jadi hukum itu sebagai saran untuk pengendali sosial untuk memberantas suatu kejahatan sehingga ketika tidak ada ketertiban hukum harus berjalan. Apakah hukum itu norma atau hukum itu suatu tindakan? Lah, disinilah peran Polri harus mengambil suatu tindakan untuk menjaga ketertiban ini. Oke, baik Pak Ibnu. Saya ke Pak Johannes. Pak Johannes, soal tadi delik aduan dan juga tidak ada legal standing, bagaimana tanggapan Anda mengingat juga PDIP ini juga sudah melaporkan kasus Rocky Gerung ini ke Baris Krim Polri? Ya, memang saya berbeda pendapat dengan Pak Hipnu Nugroho. Ya, karena memang kalau mengacu kepada delik aduan, kita juga paham, kita lagi di bangku kuliah juga diajarin kok itu, bahwa memang siapa yang dirugikan dirinya sendiri, merasa dilecehkan, ya memang harus dia yang melaporkan sendiri, karena memang hukum mengatur kepada yang disebut dengan delik aduan. Nah, tapi begini Mbak, dalam diskusi saya kemarin memang cukup alot dengan penyidik Barreskrim, sehingga bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung itu telah menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan bagi orang-orang yang mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Kita nggak boleh lupa, Mbak, bahwa Saudara Joko Widodo ini dipilih, dimenangkan dari hasil pemilihan yang sah secara hukum, sah secara konstitusi. Ada ratusan juta orang sebagai pemilih yang mencintai Pak Joko Widodo ini. Nah, jadi ketika dilontarkan, mohon maaf ini dengan kata-kata bajingan, kedunguan, bodoh, tolol, ya. Nah, sehingga orang marah di berbagai tempat, Pak. Marah di berbagai tempat sehingga mereka menolak di mana-mana. Tadi sore ini sudah bakar-bakar ban di Tangerang Selatan, sudah dilaporkan dari Dayak Kalimantan, kemarin dari Jawa Timur. Nah, kalau ini dibiarkan mereka bertindak sendiri-sendiri untuk mencari Saudara Rocky Gerung, ini kan akan menjadi presiden yang buruk. Nah, maka diskusi kita, karena ini sudah mengandung unsur yang namanya keonaran, kegaduhan nasional, maka yang kita pakai kemarin itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, Pasal 14 dan Pasal 15. Jadi akhirnya diskusi kita yang cukup alot tadi itu, Barreskrim penyidik di sana mau menerima sehingga kita buka dengan pasal itu. Nah, terkait kepada itu, maka di Undang-Undang ITE memang di Pasal 28 ayat 2 ini terkait dengan SARA. Jadi soal tadi rasa kebencian yang ditimbulkan oleh pernyataan-pernyataan Saudara Rocky Gerung ini kepada golongan sehingga muncul ini namanya SARA. Jadi kita kemarin jujur aja kita ada buka 2 pasal tuh kemarin. Undang-Undang ITE Pasal 28 ayat 2 sama Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 46. Begitu Mbak. Iya, tentunya sebagai seorang Joko Widodo, seorang presiden setiap hari pasti mendapatkan kritikan dan juga saran oleh masyarakat dan juga pihak-pihak lain. Apakah dari PDIP sendiri ini ada kata-kata kasar itulah yang men-triggers bahwa PDIP melaporkan hal tersebut ke Baris Krim Polri? Saya kira ini manusiawi ya. Bagaimana mungkin kalau orang tua kita, misalnya orang-orang yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, itu harus dihina, dilecehkan, diinjak-injak harga dirinya, ya secara manusiawi ini pasti kita marah. Nah, di sisi lain karena jujur bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini adalah kader PDI Perjuangan. Ada ratusan juta orang yang mencintai dia, termasuk saya. Termasuk saya pribadi adalah orang-orang yang memilih Bapak Presiden ini. Nah, ketika lambang negara ini memang yang dilecehkan, diri pribadinya Pak Jokowi yang betul-betul terhina. Nah, ini menimbulkan kebencian di antara kita nih. Ini ada terjadi kebencian antar golongan. Nah, sehingga daripada bertindak anarkis semua, ini kan udah para mengancam semua nih. Seperti beberapa dari Cirebon kemarin, ini akan datang mencari Rocky Gerung, dari Kalimantan juga akan mencari Rocky Gerung. Ini kalau dibiarkan ini kan menjadi persoalan hukum yang baru nih. Maka argumentasi-argumentasi yang kita bangun dengan penyidik kemarin, pasal itu mereka mau terima. Jadi memang kalau mengacu kepada yang tadi Pak Hipnu bilang tadi, bahwa delik aduan itu ya memang harus Pak Jokowi. Tapi kita seorang Presiden Joko Widodo memperkarakan warganya gitu ya, atau seorang orang tua
harus mempersoalkan anak-anaknya gitu, kurang lebih. Saya mengambil contoh seperti itu. Nah, jadi memang karena rasa permusuhan, rasa kebencian yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung, maka kita mengambil sikap. Kita mengambil sikap dengan tegas. Saya kemarin sampaikan di saat konferensi pers di Barreskrim, bahwa kami memastikan ini tidak hanya laporan-laporan begitu saja. Kami akan pastikan proses hukum ini akan berjalan sampai masuk ke persidangan di pengadilan. Dan kita akan buktikan tidak ada yang kebal hukum, ya. Maka dengan tegas juga saya sampaikan, Rocky Gerung harus bertanggung jawab atas seluruh apa yang dikatakan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Johannes. Pak Hipnu, ini soal kritikan, soal saran tentunya menjadi hal yang harus biasa untuk seorang presiden. Apakah juga tadi kata-kata kasar seperti tolol, bodoh, itu menjadi sebuah bagian dari kritikan untuk seorang presiden atau memang bisa menjadi sebuah kata-kata yang memberikan ujaran kebencian? Ya, kalau saya melihatnya sebagai ujaran, kritikan itu berdasarkan argumentasi, berdasarkan metodologi, berdasarkan studi komparatif yang berbasis pada data. Dan itulah, itu yang namanya kritikan. Makanya kritikan itu sah-sah saja. Oleh karena itu dalam kasus ini memang Pak Johannes saya kira melihatnya kalau dilihat dari delik aduan agak sulit tadi, mencoba dampak dari apa yang disampaikan. Karena keonaran itu menjadikan suatu dampak. Itu loh, ya keonaran. Karena dari apa yang disampaikan terhadap Pak Jokowi pribadi ataupun terhadap kritikan dengan situasi yang disampaikan itu menjadikan chaos tanda petik. Lah, kondisi chaos itulah yang sebagai legal standing atas suatu kalimat yang diberikan. Jadi bukan objek terhadap Pak Jokowi, tapi dampak ucapan seseorang yang membuat chaos itu saya kira bisa dipikirkan oleh Barreskrim. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, apakah itu kritik, apakah itu terkait dengan penghinaan menimbulkan dampak atau tidak? Kalau yang pertama subjek hukumnya adalah sebagai pribadi, tadi sudah kunci itu delik aduan. Bahkan di KUHP ke depan pun juga sama, terhadap lembaga negara juga merupakan delik aduan. Nah sekarang pertanyaannya, yang kedua, polisi sebagai pengendali, polisi sebagai penjaga ketertiban. Ketika ada keonaran, ketika ada suatu chaos atas ucapan, lah ini saya kira saya bukan sebagai penyidik, tapi akan memberikan gambaran bahwa penyidik punya kewenangan untuk menanggulangi kejahatan. Sebagai criminal policy, menjaga ketertiban atas usaha-usaha dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu saya kira pas Pak Johannes melihat seperti itu. Itu loh. Ya, makanya setuju Pak Hipnu, saya setuju sekali. Maka dampaknya itu loh. Jadi ucapan-ucapan yang membuat rasa mengandung unsur kebencian itu, kemarahan itu yang kita sampaikan ke penyidik. Nah, tapi kan yang terpenting begini, kan saya sering mengikuti tata cara dari saudara Rocky Gerung ini. Jadi dengan berlandaskan kebebasan berpendapat, menyampaikan pemikiran pendapat di hadapan umum, dia itu bebas mengkritisi. Bahkan di beberapa percakapan sering saya mendengarkan bahwa yang saya kritik itu adalah lembaganya. Lembaga presidennya yang saya kritik. Loh, kalau lembaga presidennya kan ini kan objek yang boleh dibilang tidak hidup gitu loh ya. Iya dong, kan karena kita kan, saya lembaga presidennya, saya kritik, saya boleh marah, saya boleh hina dia, karena itu kita yang pilih tuh sekali 5 tahun. Jadi lembaga presidennya yang saya mau saya kritik. Baik. Nah, tapi kan kalau lembaga presiden yang mau dikritik, apa ya menggunakan kata-kata yang kasar seperti itu. Ya kan, jadi maksud saya jangan dong berlindung kebebasan berdebat, tapi kita harus bebas menghina orang lain gitu loh ya. Baik, iya. Baik, Pak Hipnu, Pak Johannes, mohon maaf waktu kita yang begitu singkat, namun kita berharap bahwa kasus ini segera memiliki titik temu dan juga tidak ada keonaran ataupun chaos di tengah masyarakat. Terima kasih Bapak Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, dan juga Bang Johannes L. Tobing, tim hukum PDIP. Selamat sore, salam sehat, selamat beraktivitas. Selamat sore.